Ada orang yang disuruh pura-pura sakit lalu bersaksi bahwa tadi saya sakit kemudian saya sembuh. Padahal ini kan sebetulnya cuman promosi gereja aja. Toh pandemi COVID itu kan seperti membongkar semuanya itu. Kita boleh nggak suka dengan pandeminya, tetapi kan kelihatan sekali. Orang-orang yang dulu teriak-teriak, atau pengkhotbah-pengkhotbah yang dulu teriak segala penyakit bisa disembuhkan, apa segala macam, datang disembuhkan. Ketika pandemi COVID, seluruh yang gereja-gereja yang suka ngomong-ngomong tentang mujizat kesembuhan-kesembuhan itu tiarap semuanya. Dan itu menghina Allah sebetulnya. Kawan-kawan, jumpa kembali dalam acara Opini Berti. Tema-tema yang menarik kita akan bahas kali ini bersama Pendeta Albertus Pati. Nah, kali ini kita akan bahas satu tema yang mungkin selama ini justru agak jarang dan kurang berani diungkap lagi gitu ya. Kita akan bercerita soal mujizat, teman-teman. Pak Pati, kita tahu Alkitab punya cerita soal mujizat. Kitab suci yang kita yakin itu cerita soal mujizat, dan banyak orang yang kadang-kadang berharap mujizat, dan di sebuah bagian umat Kristiani itu jadi satu bagian yang sangat integral gitu ya, jadi satu yang sangat diharapkan sekali. Tapi menurut Pak Pati di masa saat ini gitu ya, bagaimana kita bisa menyikapi mujizat, Pak? Ya, menarik juga soal mujizat ini ya. Karena biar bagaimana kalau kita membaca kitab suci, itu kan Yesus berkali-kali, banyak sekali melakukan mujizat-mujizat ya. Sehingga sekarang banyak gereja yang berpikir bahwa kalau gereja tidak melakukan mujizat, maka itu bukan gereja. Karena dia mengikuti Yesus Kristus. Sehingga oleh karena itu, dan itu Alkitabiah dianggap, sehingga oleh karena itu bagi dia ukuran satu gereja itu sungguh-sungguh bersandar pada Yesus Kristus atau tidak, itu dari mujizatnya. Itulah sebabnya ibadah-ibadah seringkali banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang datang juga untuk mendapatkan mujizat-mujizat itu. Itu yang pertama ya, sikap pertama. Tetapi sikap kedua yang ada di dalam sejarah gereja itu justru menentang adanya mujizat-mujizat itu. Total menentang. Anti mujizat. Betul. Dan itu terutama justru diinspirasi oleh orang-orang seperti Martin Luther maupun Calvin. Ya, mereka tidak terlalu oke terhadap mujizat karena mereka justru lahir di dalam konteks enlightenment, pencerahan Eropa, sehingga mereka menganggap bahwa ini abad yang rasional, sehingga dari tekanan pada mujizat mereka meletakkan tekanan pada firman, gitu ya, sehingga ukuran dari satu gereja adalah firman itu, ya. Sehingga memang kalau kita ke gereja-gereja, orang lihat kan khotbahnya. Kalau udah habis khotbah itu berarti udah kira-kira inti dari ibadah sudah selesai, ya gitu ya. Jadi mereka menolak itu yang namanya mujizat-mujizat, menganggap itu udah masa lalu lah, ya. Sehingga yang dilakukan terhadap orang-orang sakit adalah mereka mendirikan rumah sakit, poliklinik, apa segala macam untuk menolong orang-orang yang sakit. Sedangkan yang pertama itu kan tidak lakukan poliklinik apa segala macam karena mereka nggak percaya. Mereka pikir cukup didoain atau dikasih minyak apapun namanya ya, itu bisa sembuh kan gitu ya. Itu dua ekstrim. Yang pertama setuju mujizat dan ukurannya adalah mujizat. Yang kedua adalah udah nggak setuju total pada mujizat dan menganggap itu abad rasional. Oleh karena itu sekarang kita harus melalui rumah sakit, dokter yang melayani. Yang ketiga ambil jalan tengah, kira-kira gitu ya. Jalan tengah itu percaya ada mujizat, tetapi juga tidak sembarangan percaya aja. Karena siapa yang bisa memegang itu sebuah mujizat Tuhan atau dari dukun, kira-kira gitu ya. Atau cuma orang bikin-bikin aja. Ada orang yang disuruh pura-pura sakit lalu bersaksi bahwa tadi saya sakit kemudian saya sembuh. Padahal ini kan sebetulnya cuman promosi gereja aja. Bisa terjadi begitu. Jadi dia kritis terhadap mujizat. Tetapi dia masih menerima juga adanya mujizat. Oleh karena itu ini ada di tengah-tengah.
Kira-kira yang ketiga ini justru digagas oleh seorang pemikir yang namanya Karl Barth. Karl Barth mengatakan, oke, kalau begitu kita percaya adanya mujizat masih terjadi, tetapi kita harus hati-hati juga, belum tentu juga itu mujizat. Oleh karena itu, kita sendiri juga tetap harus membangun rumah sakit dan sebagainya. Kenapa Karl Barth berpikir jalan tengah ini ya? Karena dia berpikir di dalam pengalaman dia ketemu dengan dua tokoh. Ada yang satu tokoh di Jerman, saya lupa namanya. Lalu dengan kemudian Mary Baker Eddy, Christian Science itu ya. Lalu di dalam pergumulan dia setuju pada yang tokoh yang dari Jerman itu yang berhasil memberikan kesembuhan pada orang yang sakit, tetapi dia nggak setuju pada Mary Baker Eddy yang menciptakan Christian Science itu. Kenapa setuju atau tidak setuju nggak tahu, itu bisa subjektif ya. Tetapi intinya adalah ada mujizat yang bisa dia setujui, ada yang tidak dia setujui. Nah, gereja itu terbagi tiga itu, ya, terbagi tiga. Oleh karena itu memang ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yang di tengah-tengah ya kita harus belajar untuk menerima situasi yang ada gitulah, kira-kira gitu. Tapi Pak, ini menarik karena dalam kondisi sekarang yang kita mengalami pandemi global gitu ya gitu. Nah, gereja-gereja yang sangat menekankan soal mujizat itu kayaknya lagi gimana ini Pak, lagi atau penghayatannya lagi seperti apa Pak? Apa yang kita bisa pelajari dari kasus kayak waktu kita mengalami pandemi Covid seperti sekarang? Iya, jadi memang kita sekali lagi kalau mengikuti apa yang dilakukan oleh Karl Barth, itu kita juga harus hati-hati terhadap berbagai mujizat-mujizat ini. Toh pandemi Covid itu kan seperti membongkar semuanya itu. Kita boleh nggak suka dengan pandeminya, tetapi kan kelihatan sekali. Orang-orang yang dulu teriak-teriak atau pengkhotbah yang dulu teriak segala penyakit bisa disembuhkan, apa segala macam datang disembuhkan. Ketika pandemi Covid, seluruh yang gereja-gereja yang suka ngomong-ngomong tentang mujizat kesembuhan itu tiarap semuanya. Dan itu menghina Allah sebetulnya. Karena seolah-olah Allah bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali pandemi Covid. jadi ini yang terjadi. Jadi suka atau tidak suka nih pandemi Covid ini sesuatu yang anugerah juga, karena memang kita diingatkan bahwa seperti yang Karl Barth katakan, hati-hati terhadap orang-orang yang mengklaim adanya mujizat-mujizat segala macam itu. Dan di tengah-tengah situasi ini kita tetaplah harus tetap bersandar, memiliki iman, karena seluruh hidup kita itu sebetulnya kan mujizat. Mulai dari kita pagi bisa bernapas atau segala macam, seluruh hidup itu mujizat. Jadi bukan di dalam konteks kita mujizat itu hanya ketika orang sakit saja. Bahwa kita bisa menikmati kehidupan, kegembiraan itu adalah sebuah mujizat itu sendiri, kira-kira begitu. Ya, sesuatu hal yang dialami sehari-hari Pak ya, maksudnya kita ini kan gitu. Jadi, tapi menurut Pak Pati sendiri Pak, kan di tengah kondisi seperti sekarang kan kita tetap berdoa ya, maksudnya supaya sembuh, supaya bisa terhindar dari COVID-19 atau yang lain, supaya nanti kita pandemi ini berakhir gitu kan. Dan tanda petik kan kita juga mengharapkan mujizat dalam ini ya Pak ya. Gitu. Nah, bagaimana, apa saran Pak Pati untuk supaya kita tetap punya pengharapan iman Kristiani di tengah situasi yang sulit seperti sekarang Pak? Menurut saya kalau kita mau menghadapi situasi pandemi COVID atau situasi apapun sebagai pemenang, kita harus selalu aware, punya kesadaran yang tinggi di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya di tengah-tengah situasi apapun, you kena COVID atau tidak kena COVID, you harus tetap punya kesadaran tinggi. Artinya you bisa tetap mengontrol diri. Ada begitu banyak orang yang begitu kena pandemi COVID, misalnya kena COVID, dia langsung emosi, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan Tuhan dengan segala macam. Itu kan kelihatan di dalam ceritanya Ayub. Istrinya menyalahkan Tuhan, teman-temannya menyalahkan si Ayub, dan sebagainya. Tetapi Ayub ini tetap punya kesadaran diri yang tinggi. Aku nggak mau menyalahkan Tuhan, aku nggak menyalahkan diriku sendiri, ini yang terjadi ya begitu saja. Jadi dia terima dan dia bahkan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan kalau memang Tuhan sudah memberikan yang baik-baik, kenapa ketika ada yang buruk kita protes? Itu dikutip oleh Arthur Ashe, pemain tenis dari Amerika Serikat. Ketika dia kena AIDS, lalu ketika ditanya oleh wartawan, gimana kamu begitu kena AIDS gini? Arthur Ashe mengatakan, Tuhan sudah memberiku banyak sekali keberhasilan. Kenapa ketika ada sakit begini aku mesti mengeluh? Aku bersyukur aja. Ini tingkat kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu ketika menghadapi situasi apapun, kita punya tingkat kesadaran yang tinggi. Itu juga yang terjadi pada Viktor Frankl.
Seorang Yahudi yang dihantam habis-habisan pada saat zaman Hitler, dimasukkan penjara, yang lain mati dalam keputusasaan. Dia tekad, saya tidak mau putus asa. Dan pada akhirnya dia survive dan dia menciptakan satu ilmu psikologi yang baru. Jadi oleh karena itu memang kita harus tetap memiliki kesadaran, ambil jarak terhadap situasi yang ada, dan tetap beriman dan bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu memberikan satu tips yang buat kita supaya kita bisa tetap punya pengharapan dalam iman kita, gitu ya. Jangan takut dan seolah kita harus mengalami mujizat, gitu kan, atau jadi anti sekali terhadap mujizat, gitu ya. Kita menganggap itu sebagai bagian dari karya Tuhan buat kita, dan ada atau tidak ada kita tetap percaya pada Tuhan, kita tetap menjalankan kehidupan kita yang penuh kasih pada Tuhan dan pada sesama. Gitu, ya. Terima kasih Pak Patri, terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Tetap follow channel ini. Opini Berti akan hadir dengan begitu banyak permasalahan dan isu yang menarik untuk diangkat dan sebagai bentuk ekspresi iman kita dan juga hidup kita dalam bermasyarakat di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sampai jumpa kembali.